Baik, selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan 3 kali hari ini. Untuk lab session, kita tunda, jadi saya akan memberikan hasil rekaman bahasan dari pertemuan 3 terkait dengan mata kuliah mikro. Nah, adapun, di pertemuan 3 ini yang akan kita bahas adalah menggali lebih jauh lagi terkait dengan, eee, perkembangan perkembangan dari mikroprosesor, eee, yang saat ini dan yang dulu sempat ada sehingga yang sekarang ini sangat begitu pesat perkembangannya. Jadi seperti yang sudah, kita pelajari, jadi untuk tipe, mikroprosesor saat ini ada 2 raksasa yang menjadi primadonanya yaitu Intel dan AMD. Nah, dalam pemilihan sebuah mikroprosesor tentunya kita memperhatikan yang saat ini adalah core dan thread. Nah, apa itu core dan thread? Yaitu merupakan bagian-bagian penting dari mikroprosesor. Core itu merupakan unit proses pembaca instruksi, sedangkan thread adalah bagian penghubungnya. Jadi bisa kita umpamakan core itu adalah pemimpinnya, sedangkan thread itu adalah anak buahnya. Jadi bagaimana sebuah core itu akan memanage anak buahnya yaitu thread sehingga setiap pekerjaan yang dibebankan pada mikroprosesor itu dapat diselesaikan dengan struktur dan sistematis berdasarkan algoritma yang sudah ditanamkan pada mikroprosesor tersebut. Dan tentunya, core dan thread ini dari masing-masing mikroprosesor berbeda jumlahnya. Ya, kita harus tahu bahwa perkembangan mikroprosesor tidak terlepas dari perkembangan core dan thread. Untuk itu, pada pembahasan kali ini kita akan melihat lebih jauh mikroprosesor jenis yang terdahulu, berapa sih core dan thread-nya sehingga kalian bisa merefleksi bahwa ada sekian mikroprosesor yang sudah ada sehingga yang saat ini menjadi mikroprosesor yang ideal untuk kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, perkembangan dari mikroprosesor itu juga kita bisa analogikan sebuah perkembangan manusia. Jadi ada awalnya yang baru, ada yang sudah lama. Ya, tentunya yang sudah lama itu jangan kita lupakan karena dia merupakan cikal bakal dari mikroprosesor yang saat ini kita gunakan. Nah, yang pertama mikroprosesor yang akan kita bahas adalah Intel Pentium 1 pada tahun 1993. Ini karakteristiknya adalah menggunakan 3 juta transistor pada saat itu dengan satu core dan satu thread. Nah, jadi satu core dan satu thread. Sedangkan frekuensinya masih sekitar sebesar 342 MHz. Jadi pada tahun itu sudah sudah muncul Pentium 1. Nah, jadi baru satu core, satu thread dan belum ada internet pada saat itu dan belum sebanyak sekarang kebutuhannya dalam penggunaan. Terus setelah adanya Pentium 1, lahirlah Pentium 2 pada tahun 1997 dengan penambahan sekitar 6 juta menjadi 7,5 juta transistor akan dalam sebuah chip tetap menggunakan satu core dan satu thread. Nah, yang menjadi perbedaan adalah sudah pada frekuensinya. Jadi frekuensinya sudah bertambah dari 300 menjadi 450 MHz dan sudah memiliki soket yang L2 soket. Ya, masing-masing dari mikroprosesor itu memiliki soket tersendiri untuk peletakan dari kaki-kaki dari mikroprosesor tersebut.
Setelah Pentium 2 tentunya akan lahir Pentium 3. Jadi berselang 2 tahun lahir Pentium 3 dengan menggunakan 44 juta transistor. Jadi pada saat itu sudah 44 juta, sedangkan trade-nya dari Pentium 1 sampai Pentium 3 masih belum berkembang, masih menggunakan satu core dan satu thread. Sedangkan frekuensinya sudah dilipat gandakan menjadi 950 Hz dan tetap menggunakan soket L2. Di perkembangan selama 2 tahun itu yang menjadi perbedaan adalah pada jumlah transistor yang digunakan. Pada penambahan frekuensi dari mikroprosesor tersebut. Sedangkan core dan thread-nya masih stagnan atau tetap pada jumlahnya yaitu satu core dan satu thread. Nah, berselang dari Pentium 4 ini tentunya akan muncul yaitu Pentium 4. Nah, tentunya mungkin dulu sempat kalian gunakan Pentium 4 ini karena cukup populer pada tahun 2000. Jadi sudah menggunakan 222 juta transistor di dalamnya. Satu core dan satu thread. Dan frekuensinya sudah bertambah dari megahertz menjadi gigahertz. Ya, sudah memiliki kecepatan yang lebih mumpuni untuk mengerjakan beberapa aplikasi dan software yang kita jalankan pada saat itu. Dan sudah atau masih menggunakan soket L2 dalam penempatan kaki-kaki dari Pentium tersebut. Nah, Pentium 4 ini sangat populer dan banyak diminati pada tahun 2000-an dalam mempelajari terkait dengan komputer. Jadi belajar mengetik, belajar PowerPoint dan lain sebagainya masih sebatas untuk mengetik dan mengolah karakter. Setelah Pentium 4 ini muncullah Pentium Dual Core pada tahun 2025. Jadi selangnya cukup lama. Jadi 5 tahun dari Pentium 4 ini muncul Pentium Dual Core. Jadi satu chip itu sudah menanamkan 2 core dan 2 thread di dalam satu chip. Dan frekuensinya tentu meningkat dari 1,5 bisa dimaksimalkan performanya menjadi 2 GHz. Ya, tetap menggunakan soket dan ada hyperthreading dalam pengembangannya. Jadi pada tahun 2005 ini sudah meningkatkan satu core dan satu thread di dalam Pentium atau di dalam mikroprosesor tersebut. Ya, ada namanya Pentium Dual Core. Jadi dalam satu chip ada 2 core dan 2 thread yang nanti. Setelah Pentium Dual Core ini muncul yang namanya Pentium Gold 19. Jadi selangnya cukup panjang. Pentium Gold sekarang ini yaitu dengan 2 core dengan tambahannya yaitu 4 thread. Jadi 2 core, 2 mode instruksi dengan 4 thread atau anak buahnya sebagai penghubung berjumlah 4 untuk memaksimalkan proses dari instruksi yang. Nah, tentunya yang menjadi perkembangan yang pesat sekali di sini adalah frekuensi dari mikroprosesor Pentium Gold ini, yaitu sudah mencapai jika dimaksimalkan 3,9 GHz. Standarnya adalah 1,8 GHz dengan tambahannya 4 mega sebagai smart case. Jadi smart case jadi bisa memaksimalkan case-case history dari penggunaan software atau file atau data yang digunakan. Jadi perkembangannya pada tahun 2005 sampai 2019 yaitu penambahan core masih tetap, yaitu yang menjadi perbedaan adalah penambahan thread.
thread-nya yang lebih banyak sehingga kinerja dari mikroprosesor itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Selanjutnya setelah Pentium Gold tentunya kita sudah mengenal yang saat ini lagi tren yaitu Intel Core i3 generasi 8. Jadi untuk Core i3 ini generasinya sudah mulai dari generasi 8, 9, 10 sampai dengan 11. Nah, jadi core-nya masih sama, 2 core, thread-nya masih sama, ada 4 thread yang digunakan, penambahannya adalah dalam power atau daya yang digunakan. Jadi low power sebesar 10 watt, max power sebesar 25 watt. Sedangkan untuk frekuensi masih sama dengan yang sebelumnya sebesar 3,9 GHz untuk performa yang maksimal. Jadi untuk yang i3 generasi 8 masih sama untuk core dan thread-nya. Selanjutnya sudah masuk di Core i5 generasi 9, tentunya di sini ada perubahan yang besar-besaran dari yang hanya 2 dan 4 bisa menjadi 6 core dan 6 thread. Ini sangat membuat perkembangan dari teknologi mikroprosesor dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu sangat besar sekali. Andil dari mikroprosesor ini dalam setiap kebutuhan masyarakat, apapun kegiatannya yang menggunakan komputer, tentu akan berperan penting untuk kedepannya. Dan ternyata di sini ada penambahan untuk frekuensi sebesar 4,60 untuk performa yang maksimal. Nah, seiring penambahan core dan thread, tentunya daya yang dikonsumsi dari mikroprosesor ini juga semakin banyak. Low-nya sebesar 25 watt, max sebesar 9 watt. Ya, berbanding lurus dengan kebutuhan dan perkembangannya. Semakin tinggi core dan thread juga akan semakin banyak penggunaan daya dari selanjutnya setelah i5 tentu muncul i7 atau i7 generasi 9 juga masih yaitu dengan core-nya ada 8, thread-nya ada 8 juga. Yang bisa dimaksimalkan dalam namanya menjalankan sebuah sistem atau aplikasi di komputer. Dan tentunya performa dari frekuensi juga bertambah dan juga dayanya masih tetap pada saat di ya di sini penambahan core dan thread sangat terasa yaitu sebesar tambahnya 2 core untuk core dan 2 thread untuk bagian thread. Jadinya di sini Intel Core i7 sudah mencapai 8 core dan 8 thread. Selanjutnya yang paling baru dan paling tren saat ini adalah Intel Core i9 generasi 9 sudah mencapai generasi 11 dan generasi 10. 11, 9, 10, 11 sudah banyak saat pasaran dalam artinya tidak main-main sekali dalam perkembangan mikroprosesor itu sudah mencapai 10 core. Bayangkan ada 10 core dan 20 thread yang akan digunakan dalam mikroprosesor tersebut. Tentunya untuk spek ini sangat-sangat mumpuni sekali untuk bidang-bidang desain yang ada render atau bidang video yang ada rendering atau lain sebagainya dan juga untuk gaming tentunya yang membutuhkan frekuensi dan core dan thread yang besar untuk memaksimalkan kinerja dari aplikasi tersebut. Tentunya semakin tinggi dari core dan thread dari mikroprosesor tersebut, tentunya daya yang dipakai juga akan semakin besar. Di sini maksimal power dayanya adalah sebesar 165 watt. Nantinya mikroprosesor ini harus disupport dengan power supply yang cukup
tinggi juga dayanya sehingga kinerja dari namanya mikroprosesor ini cukup. Dan yang paling banyak perkembangannya adalah dalam bagian frekuensi. Sudah mencapai hampir 5 GHz untuk performanya. Jadi 5 GHz itu bukan kecepatan kecil atau yang rendah, tetapi sudah sangat tinggi sekali untuk menjalankan setiap kasih sistem apapun di situ di dalam sebuah komputer. Sehingga yang namanya lambat atau loading lambat mungkin tidak terasa pada perkembangan Intel Core i9 ini. Ya, semakin tinggi core dan thread, makanya mikroprosesor tersebut akan semakin mumpuni dan semakin baik dalam proses instruksi dan setiap kebutuhan yang dibebankan pada mikroprosesor. Nah, tentunya dari perkembangan mikroprosesor ini kalian wajib tahu juga bahwa seperti itulah perkembangannya, sehingga kedepannya kalian tidak hanya mengenal Core i3, i5, 7, dan 9, tetapi juga pernah kenal atau pernah belajar mengenai pendahulu dari mikroprosesor sekarang ini. Ya, kita bisa bayangkan bahwa zaman dulu mikroprosesornya seperti itu juga kebutuhannya juga masih kecil, masih sedikit. Sedangkan yang sekarang ini sudah banyak dan sudah tinggi spesifikasinya, tentunya spesifikasi itu mendukung kebutuhan yang semakin besar pada tahun ini. Apalagi sekarang ini kita sudah masuk pada tahun digitalisasi atau literasi digital, bagaimana kita bisa mengolah sebuah informasi dari perangkat-perangkat digital dan serta aplikasi digital lainnya. Itu perkembangan mikroprosesor dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang dari kegiatan tersebut. Nah, itu saja pemaparan untuk pertemuan 3 pada hari ini. Saya rasa kalian harus banyak-banyak untuk membaca kembali perkembangan-perkembangan mikroprosesor yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Untuk itu saya ingatkan bahwa jangan cukup puas begitu saja sudah tahu mikroprosesor yang saat ini. Tentunya kita harus banyak menggali informasi kembali bahwa apa akan ada perkembangan mikroprosesor yang baru dan seperti apa nantinya perkembangan tersebut. Tentunya kalian sebagai bagian dari dua sistem komputer yang lebih banyak bergelut dalam bidang komputer harus tahu perkembangan. Nah, itu saja pemaparan saya untuk pertemuan 3 mata kuliah mikroprosesor. Saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu di minggu depan. Selamat pagi dan terima kasih.